Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa kelima dan pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita nyatakan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Marilah ibadah hari Minggu Biasa kelima dan pelayanan perjamuan kudus ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu bersama untuk merayakan hari Minggu Biasa kelima dan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Melalui ibadah Minggu hari ini, Tuhan menginginkan kita agar semakin menyadari dan menghayati serta meyakini bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menjaga, memelihara, dan memberkati umat-Nya. Maka bersama kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasa dan terang, chandra ketika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
bersama kita diingatkan kembali tentang bagaimana hidup kita ini. Bahwa sejatinya kita hidup ini semata-mata karena kasih kemurahan Allah. Lalu bagaimana kita harus menjalani hidup? Sudah semestinya pula kita hidup saling mengasihi. Seperti apa kasih itu? Roma 12 ayat 9 sampai 10 menyebutkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dengan memperhatikan sabda Tuhan ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas. Oleh sebab itu, bersama kita menyesali akan dosa dan pelanggaran kita, seraya mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umat-Nya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki supaya umat-Nya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan-Nya. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah seperti dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan petunjuk hidup baru seperti dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Untuk itu mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Kesanggupan, Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa, saya layankan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Syukur kami haturkan kepadamu, karena sampai saat ini kasih setiamu sungguh nyata atas hidup kami. Saat ini kami belum melakukan ibadah secara daring, mengingat kami masih dalam situasi keprihatinan karena pandemi COVID-19. Namun Tuhan, meskipun dalam ibadah secara daring ini tidak menghilangkan makna daripada persekutuan kami sebagai satu tubuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini pula kami siap mendengarkan sabdamu, dan sabdamu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk dapat melewati setiap pergumulan dan situasi yang penuh dengan tantangan. Maka Bapa, melalui Roh Kudus, menerangi hati pikiran kami, menguasai kehidupan kami, hingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Kau percaya menghantarkan firman-Mu, berikan pula hikmat dan otoritas daripada-Mu, supaya apa yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu semata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan firman Tuhan secara leksionari, kita akan terima bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan 11, dilanjutkan 16 sampai 20, dan Mazmur tanggapan, Mazmur 138 ayat 1 sampai 8.
Bacaan kedua dari 2 Korintus 4 ayat 13 dilanjutkan 2 Korintus 5 ayat 1. Dan saya akan membacakan Injil, yaitu Markus 3 ayat 20 sampai 35. Adapun bacaan leksional yang lainnya tadi, saya mohon Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai dengan 35 yang demikian. Injil Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat apapun. Saya ulangi. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin.
Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, saya yakin Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya tetap dalam sukacita. Meskipun kita masih dalam pandemi COVID-19. Dan saat ini kita telah masuki minggu biasa kelima. Setelah kita merayakan Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kemudian juga turunnya Roh Kudus, Pentakosta, dan kemarin adalah Minggu Trinitas. Dan sekarang ini kita kembali dalam masa Minggu biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema khotbah dalam Minggu biasa kelima ini adalah percaya penuh kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali dalam khotbah ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah seorang pengusaha yang semula hebat, yang semula luar biasa, tetapi karena pandemi COVID-19, ia mengalami keterpurukan dan gulung tikar. Seorang pengusaha properti kaya raya di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu membuat usaha yang dirintisnya dari bawah menjadi gulung tikar. Ia harus berhadapan dengan kehancuran ekonominya. Dan yang paling berat adalah menyesuaikan gaya hidup dari serba ada harus apa adanya. Keadaannya lebih buruk dari apa yang saya kira. Dulu mau beli apa saja bisa. Makan di mana saja gampang. Sekarang saat di dompet hanya ada uang 2.000, ia belajar bersyukur. Bukankah jarang sekali kita jumpai bahwa hidup seseorang tanpa masalah dan penderitaan yang menghadang? Tidak jarang kita juga mempercakapkan mengapa, kenapa, penderitaan, pergumulan, dan kehilangan juga menimpa orang-orang yang baik. Ya, kita tidak bisa menjawab. Kita tidak tahu. Semua itu misteri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah lebih bermanfaat jika kita membicarakan bagaimana kita merespon dan menghadapi setiap peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupan kita dengan penuh kemenangan? Apa yang kita perlukan saat kita berada dalam titik terendah di hidup kita? Kita memerlukan keyakinan. Kita memerlukan iman yang teguh, iman yang kuat kepada Tuhan. Dan itu yang harus kita pegang, sehingga dapat bertahan tanpa luka dan terjatuh. Walaupun banyak sekali tawaran dunia yang mengajak kita meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan adalah cara yang mudah untuk melepaskan penderitaan seseorang dengan tawaran yang menggiurkan. Hanya saja yang kita kejar dan lakukan adalah keinginan dan kesenangan diri, bukan keinginan Allah, bukan
kehendak Allah yang kita kejar. Sekali lagi, yang kita kejar, yang kita upayakan hanya keinginan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Nah, saat seseorang hanya mengejar keinginan sendiri, maka akan kecewa saat keinginan Allah ditawarkan kepadanya. Tidak sedikit loh yang kemudian ketika ada orang menawarkan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berserah seperti firman-Nya. Hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa tanggapan mereka? Tidak sedikit yang kemudian mereka menolak. Karena apa? Karena yang diinginkan, yang dikejar hanyalah keinginan diri, kesenangan diri, yaitu hal yang masih bersifat duniawi. Lupa bahwa yang punya semua yang ada ini adalah Tuhan, sang sumber segala berkat. Manusia hanya mengejar berkat-Nya, bukan sumber berkat itu sendiri. Allah ingin kita menjadi saudaranya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibu. Jika kita tetap setia dalam iman dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup, bagaimana bisa tetap percaya penuh kepada Allah dalam situasi dan peristiwa yang diperkenankan hadir di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita lakukan supaya kita tetap percaya penuh kepada Allah di situasi dalam peristiwa yang mungkin saat ini jelas tidak menyenangkan bagi kita. Seperti yang terjadi pada seorang pengusaha properti di depan tadi, yang dulu serba ada, mau makan kemana saja bisa, tapi sekarang karena pandemi, gulung tikar, uang tinggal 2.000, ia pun kemudian belajar bersyukur. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak tawar hati dengan segala yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, karena penderitaan dan kelemahan sekalipun yang menimpa kita. Kelemahan, penderitaan yang dialami hendaknya menjadikan seseorang mau merefleksikan diri bahwa apa yang terjadi mengerjakan bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang terjadi adalah membentuk kepribadian, kedewasaan iman kita melalui pergumulan, melalui penderitaan itu sendiri. Jika kita mengalami peristiwa yang tidak kita inginkan, hendaknya tidak menjadikan kita tawar hati, lalu meninggalkan Tuhan. Setiap peristiwa yang diizinkan Allah terjadi atas hidup kita, ada tujuan yang mulia, tujuan yang luar biasa, yaitu rancangan yang Allah sediakan bagi kita. Dan Tuhan mengerti ketika persoalan, ketika pergumulan itu terjadi pada diri kita, dan Tuhan izinkan, Tuhan mengerti kalau kita bisa, kita mampu. Maka kuncinya jangan tawar hati. Yang kedua, bisa merasakan pertolongan Allah dalam setiap langkah hidup kita, seperti yang dirasakan pemazmur, bahwa sesungguhnya
dalam setiap peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, di situ pula kita akan bisa menyadari sesungguhnya Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja bagi kita demi kebaikan kita. Maka pemazmur mengungkapkan bahwa Allah tetap campur tangan di setiap peristiwa yang diizinkan Allah terjadi atas hidupnya. Bisa merasakan campur tangan Allah dapat menjadikan kita bersyukur dalam setiap keadaan. Hal itulah yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Jika kita mau berhitung, sudah berapa kali kita merasakan pertolongan Tuhan? Tentu saja sudah tidak lagi bisa dihitung dengan jari-jari kita. Apa alasan bagi kita untuk tidak merasakan pertolongan Tuhan? Apa kita tidak mau atau apa kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Bisa merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan Allah akan memampukan kita untuk terus beriman dalam setiap peristiwa, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang membahagiakan, maupun terpuruk sekalipun. Kita akan bisa merasakan dan kita akan bisa menyadari kita ini manusia lemah dan kita butuh pertolongan. Dan ketika dalam situasi seperti itulah kita akan merasakan Tuhan benar-benar setia dan sanggup menolong umatnya tepat pada waktunya. Yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita tetap teguh beriman kepada Tuhan meskipun dalam penderitaan, situasi yang sulit, yaitu menyangkal diri seringkali harus dilakukan dalam hidup iman percaya kita. Karena keinginan Allah yang ingin kita kerjakan bukan keinginan kita. Seperti Samuel yang tidak nyaman dengan bangsa Israel saat meminta raja yang bisa memerintah atas bangsanya. Kalau mengedepankan keinginannya, Samuel tidak akan mengizinkan bangsa Israel untuk diperintah raja. Walaupun sebenarnya dia tidak setuju, bahkan marah dengan keinginan itu. Namun saat Allah mengatakan untuk dituruti, Samuel pun menyangkal dirinya dan melaksanakan apa yang perintah Tuhan dengan mengangkat raja bagi Israel. Maka menyangkal diri yang dilakukan Samuel karena iman percaya kepada Allah bukan kehendaknya, melainkan kehendak Allah yang dilakukannya. Mengerjakan keinginan Allah berarti berani menjadikan keinginan diri bukan sebagai sesuatu yang utama. Itu hal yang tidak mudah. Kenapa? Seringkali jujur kita justru mengutamakan keinginan-keinginan kita. Waktunya berdoa, seringkali kita tergoda dengan HP. Waktunya kita bersekutu, kita tergoda dengan televisi. Apalagi ada sinetron yang sangat kita senangi, misalnya Ikatan Cinta. Ya bukan Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, ketika waktunya beribadah hari Minggu, sudah dimulai tatap muka, tetapi masih enggan, takut dan tidak percaya. Artinya masih menuruti keinginan diri yang diutamakan, bukan kehendak Tuhan yang diutamakan. Itu yang seringkali terjadi. Nah, apapun yang sedang
Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Inginkah Bapak Ibu Saudara menjadi saudara Tuhan Yesus? Kalau ingin menjadi saudara Tuhan Yesus, ya mari kita tetap percaya, setia kepada Allah, dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Maka seperti firman Tuhan ayat 35 tadi disebutkan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi, kalau kita ingin menjadi saudara dari Tuhan Yesus, maka kita pun harus mau melakukan kehendak Bapa. Yang itu artinya kita adalah mempercayakan hidup kita secara penuh kepada Allah. Bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Allah yang harus terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, saya layankan. Saat hening cukup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus secara daring. Sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan kudus menjelang Tuhan Yesus ditangkap. Dalam perjamuan tersebut Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dan kita bertanya dalam hati demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apa kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosa-dosanya, serta mohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan melakukan semua perintah Tuhan. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita siapkan hati kita menerima sakramen perjamuan kudus dengan menyanyikan
Kidung Jemaat 35, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan kehidupan kita, bahkan kehidupan iman kita, senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur ini yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita makan bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, serta masing-masing kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu
menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpa dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpa dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah dipelihara oleh Tuhan dengan melalui segala berkat, termasuk perjamuan kudus hari ini. Oleh karena itu, mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan mengaturkan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa, mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan, dan kita juga masuk doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu Bapa, mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Seperti halnya saat ini, kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Sungguh kami disegarkan, dan kami pun diberi kekuatan untuk bisa melewati setiap pergumulan hidup yang Tuhan tentu izinkan terjadi atas hidup kami. Yang semuanya itu bermaksud supaya kami semakin dewasa dalam iman dan menaruh percaya penuh kepada Allah. Dan dengan penuh sukacita melakukan semua kehendak Allah, sehingga kami menjadi saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Selanjutnya kami nyatakan syukur dengan kami mengaturkan persembahan. Tuhan berkenan menerima persembahan kami, baik persembahan minggu, persembahan perjamuan kudus, maupun juga persembahan yang lainnya. Biarlah semua itu sebagai ungkapan syukur kami dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menerima, menyucikan dan berkati sehingga dapat mendukung dalam sarana pembangunan bagi gerejamu di tempat ini. Pembangunan tidak hanya fisik tapi juga secara rohani. Mampukan kami mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada dosa dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon pengampunan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami juga mohon kepadamu untuk menyampaikan doa-doa syafaat kami. Kami mendoakan bagi saudara kami yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati kehidupannya dengan kesehatan, panjang umur, dan kemudian juga menjadi berkat bagi sesamanya. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, Tuhan terus melawat mereka melalui kehadiran orang-orang yang melayani, yang mengasihi yang ada di sekitarnya. Sehingga ia akan merasakan kehadiran Tuhan dan tumbuh semangat, dan dengan semangat itu akan menjadi sarana untuk pemulihan dan kesembuhannya. Bagi saudara kami yang mengalami pergumulan karena berbagai persoalan, Tuhan juga hadir memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan tetap melihat akan campur tangan Tuhan. Bahwa setiap peristiwa yang terjadi, jika Tuhan izinkan, tentu ada maksud yang indah di balik itu semuanya. Sehingga tetap berpikir secara positif ketika menghadapi setiap pergumulan itu. Bapa di surga, kami juga berdoa dalam kehidupan bergereja, mendoakan untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan berikan mereka semangat, terlebih lagi akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Tuhan berikan mereka kemampuan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dalam studi dengan benar, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Yang sudah selesai studi mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati dan sediakan pekerjaan sesuai kemampuannya. Yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan juga berkati dengan pasangan yang sepadan. Dan bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, mampukan mereka menjaga keutuhan biduk rumah tangganya dengan saling mengasihi dan mendoakan. Dan Tuhan pun akan memberkati dengan rezeki yang cukup melalui usaha dan pekerjaannya, sehingga keluarga ini pun akan terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan baik gerejamu di tempat ini, meskipun kecil, namun Tuhan, karena kami masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, apapun yang kami lakukan, karena kuasa Tuhan, kecil apapun itu akan berdampak besar dalam kehidupan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kesungguhan bagi para pelayan-Mu, majelis gereja, pengurus komisi dan panitia yang ada. Mampukan mereka menjalankan tugas perutusannya dengan penuh tanggung jawab demi terbangunnya gereja Tuhan yang mandiri, dewasa di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sampai saat ini masih bergumul, berjuang menghadapi berbagai persoalan, baik itu COVID-19, bencana alam, dan juga perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Tolong Tuhan, berikan hikmat, pengertian, tanggung jawab, dan juga kemampuan bagi para pemimpin kami, dari pusat sampai daerah, sehingga Indonesia dipulihkan dari berbagai situasi yang memprihatinkan saat ini. Dan kembali Indonesia merasakan damai sejahtera. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, dan kami pun akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan sepanjang segala abad kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 376. Ikut diko saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat nomor 412. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga,